yang penting ini saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi karena Pak Prabowo itu mengumpul kita ini ternyata beliau itu mengikat adanya teamwork, ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada diperhatikan gitu ya, dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Tadi Pak Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemu ya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau jangan-jangan nih Pak? Tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal hukum kita ya, kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya kan? ada Hambalang Pak? Ya belum ya. Jadi nanti ya. Tadi berapa ditelepon? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Bilang jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan fakta integritas, sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk membantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih. Kita lagi. Ya itu dia pernyataan dari Otto Hasibuan yang tadi menyebut dipanggil pertama mendadak ya, kemudian tadi obrolannya soal hukum dan juga soal nasib hakim. Jadi menarik ya. Apa yang Kang Ujang bisa baca posisinya apa nih Wakil Menteri? Ya bisa jadi Wakil Menteri Hukum dan HAM mungkin ya, kita tidak tahu juga. Yang kedua bisa jadi ada badan baru yang kita tidak tahu juga. Oleh karena itu kita tunggu memang pengumuman dari Pak Prabowo. Tapi apapun itu Pak Otto kan memang ahli di hukum, tidak mungkin ditempatkan di yang lain. Tetapi kita lihat juga, kita uji ya, misalkan ketangguhan Pak Otto sebagai lawyer ya, sebagai ahli hukum Dari kasus-kasus yang banyak sekali. banyak sekali ditangani, mungkin sukses. Tapi kita lihat ketika misalkan memimpin birokrasi sukses enggak, kita tunggu tantangan memimpin birokrasi itu. Karena kita tahu dulu, saya masih ingat Mbak, kalau boleh saya men-spill di sini gitu, bahwa dulu saya sangat kagum dengan Pak Nadiem. Saya 17 tahun jadi dosen, ingin merubah, mentransformasikan Gojek ya, kesuksesan di pendidikan. Tapi ternyata tidak bisa, ketika masuk birokrasi agak sulit begitu. Makanya dapat kritikan, termasuk Pak JK mengkritik. Artinya sehebat apapun tokoh itu, katakan Pak Otto ahli pakar hukum gitu ya, praktisi hukum, ya kita tunggu karya nyatanya ketika sudah menjadi wakil menteri atau kepala badan ya. Kinerjanya akan diukur. Orang itu akan dinilai dengan kinerjanya, dengan karyanya, bukan yang lain. Oleh karena itu kita bisa ukur kinerja dan karyanya ke depan begitu. Kita tunggu, ada sejumlah nama juga mungkin yang akan diprediksi masih akan terus berdatangan ke kediaman pribadi dari Prabowo Subianto di kawasan Kertanegara, Jakarta. Terima kasih Kang Ujang atas obrolannya dan juga ulasannya hari ini di Breaking News Kompas TV. Saudara tetaplah bersama kami di Breaking News. Nah, ada dua hal yang bisa saya baca juga. Pertama, memang Pak Prabowo memperhatikan apa yang katakan menjadi endorse dari Pak Jokowi. Yang kedua juga bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat. Kang Ujang, mohon maaf, kita kembali ke Kertanegara, kita mendengarkan pernyataan dari seorang Otto Hasibuan. Ditugaskan apa oleh Pak Prabowo? Ya, saya mendadak tadi di telepon minta datang ke sini bertemu dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo ya, terpilih ya, berbincang-bincang lah mengenai soal bagaimana perkembangan hukum di negara ini. Beliau meminta bahwa agar saya juga memberikan perhatian khusus bagaimana agar negara kita ini baik, ya,
perkembangan mengenai hakim juga dibilangnya supaya diperhatikan gitu ya. Dan banyak hal lagi yang lain saya kira ya. Jadi nanti ya mungkin bapak-bapak, ibu bisa tanya Pak Presiden lah ya. Menteri Omar dong Pak di dalam ya? Oh iya ada ketemunya. Sempat ngobrol Pak? Belum banyak ya, saya say hi aja tadi ya. Pak berarti ada kemungkinan Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Wah, jangan-jangan nih Pak? tanya Pak Presiden aja lah ya bagus ya. Enggak soal hukum kita ya. Kita bicara soal hukum ya kan, soal bagaimana soal pengadilan, soal hakim itu saja. Besok ya ada kan? kunjungan ke Hambalang Pak? Ya, belum ya. Jadi nanti ya. Tadi berapa ditelepon? Tadi telepon kira-kira jam 2 ya, lebih kurang tadi ya. Bilang jam setengah 2 lah gitu ya. Jadi kita langsung ke sini. Ya tentunya semua kan pasti tanda tangan pada integritas. Sebab sebagai orang yang bantu presiden harus kita komit kan, harus komit untuk bantu beliau ya. Jadi saya kira tanya aja lah nanti ya Pak Presiden ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih ya. Kita lagi. Ya itu dia pernyataan dari Otto Hasibuan yang tadi menyebut dipanggil pertama mendadak ya, kemudian tadi obrolannya soal hukum dan juga soal nasib hakim. Ini menarik ya. Apa yang Kang Ujung bisa baca posisinya apa nih Wakil Menteri? Ya bisa jadi Wakil Menteri